Halo, ketemu lagi gue sama Ferry di atas roda. Nah, sekarang gue lagi sama Bang Ivo. Bang Ivo ini joki asal Medan. Saya nama lengkapnya siapa, Bang? Ivo Ramadan. Ivo Ramadan. Oh, tadi di Instagram itu Ramadan Ivo. Ramadan Ivo. Jadi balik. Ini Instagramnya ada di bawah. Nah, sebelumnya gue sengaja ketemu sama Bang Ivo tuh memang sengaja gitu, bukan kebetulan. Dalam artian gue dipertemukan sama Bang David. Bang David salah satu media di Medan, namanya Doai Project. Dan dia sangat ngebantu banget gue untuk mempertemukan Bang Ivo. Kenapa gue pengen banget akhirnya memutuskan untuk ketemu? Ya karena ada story lah gitu, ada story waktu episode Mei yang sebelumnya bicara tentang Ivo gitu kan. Nah, gue mau coba untuk minta keterangan lagi, ya, mungkin lebih lengkap kali gitu kalau dari Bang Ivo. Sebelumnya sih gue mau tanya, kedatangan Bang Ivo ke Jakarta itu karena apa? Nah, mau nyeting EV-nya JWS. Nah, terus mau kalau beres mau langsung nyambung ke eventnya IDW yang di Jogja itu. Oh, kalau beres. Berarti antara beres atau nggak beres ya? Itu dipanggil sama siapa, Bang? Sama bosnya, Bang Prank. Bang Prank. Kebetulan yang punya motornya Yang ya? punya motornya. Ownernya. Motor itu namanya kalau nggak salah Derina Derin. Jadi ini sebenarnya pertama kali Abang bawa motor itu? Pertama kali bawa motor itu pertama kali juga kemari. Gitu. Alasannya apa nih, Bang? Sampai Abang tuh diminta untuk nyetingin motor itu? Sempat nanya nggak? Sempat nggak ada nanya sih, cuman kemarin dibilangin di telepon sama bosnya, Bang mau nggak bawa motor aku? Ya nggak apa-apa sih bos, kalau cuman gopean meter. Oh yaudah ntar saya hubungin lagi. Terus selang berapa minggu dihubungin, terus telepon dia kapan ada waktu. Saya bilang habis seminggu lebaran lah, bos. Udah setelah seminggu lebaran terus berangkat kemari. Sebelumnya sih obrolan ini sih ringan sih. Gue cuma pengen sama Abang tuh nge-flashback masa lalu gitu kan. Pengen tahu juga balap-balap Medan tuh di masa-masa Abang itu gimana gitu kondisinya, rasanya. Kita mulai dari awal aja lah ya. Dari masa kecil Abang tuh gimana ceritanya nih, Bang, sampai akhirnya bisa suka balap dan akhirnya jadi profesi ini gitu. Dulu mulai awal balap sih kelas 6 SD. Kelas 6 SD itu mau tamat kelas 6 SD itu. Berarti mau menjelang SMP ya? Mau menjelang SMP. Awal balapnya main road race-an dulu, Bang. Oh, road race. Main road race awalnya. Terus balap tuh naik motor Oom. Jadi dulu ugal-ugalan lah, nggak genah-genah kan di jalan. Jadi dibilang Om, udah daripada kau ugal-ugalan, ini kau kasih motor, kau balap yang resmi. Gitu. Udah. Road race nih. Road race. Jadi dulu masih naik Matic. Di tahun? Di tahun 2006 ya. 2006 sampai 2005 gitu kayaknya. Matic apa tuh? Masih Suzuki Spin. Modalnya cuman ganti luler doang, sama ganti pibelnya. Udah balap, perdana balap, alhamdulillah dapat juara 2 itu. Langsung juara 2? Langsung juara 2 perdana tanpa balap. dilatih secara resmi gitu? Nggak ada. Cuman nyeting motor di jalan raya gitu aja. Dari ugal-ugalan, terus Abang langsung disuruh suruh balap resmi, langsung juara. Di road race tuh ya? Di road race. Oke, bakatnya udah kelihatan. Terus balap terus motor Om itu dijual. Naik motor teman. Ya juara juga, juara 4 kemarin tuh. Motornya apa nih yang motor? Mio, masih Matic. Masih Matic. Siap itu main event selanjutnya naik Mio itu sama FU. Mio-nya dapat juara 3, FU-nya kelima kalau salah kemarin itu. Terus baru sekarang tahun 2006 akhir mulailah balap liar. Oh, itu jaraknya tuh berapa lama tuh, Bang?
dari resmi, terus kenapa akhirnya beralih ke balap liar? Apa udah nggak ada event lagi? Bukan. Atau memang udah bosen? Bukan karena nggak ada event sih, biaya juga bang. Oh, iya pasti. Karena kan dulu modelnya biaya sendiri, Biaya sendiri. daftar sendiri, Belum ada sponsor. Sponsor. Terus ya nyari uang pendaftarannya tuh di balap liar. Jadi dulu balap liar dulu dapat menang, dapat bayaran buat daftar. Dulu masih sorean balapnya kan, tempat balapnya deket rumah masalahnya bang. Liarannya ikut terus dong. Jadi itu dikasih teman, udah nih main sekian. Udah mau 2 minggu lagi mau ada event road race kan, udah bawa terus kok cuannya lebih enak di liaran. Cuman kan mikirin prestasi juga di road race. Iya. Terus main diselingin juga itu gitu. Terus kalah juga road race-nya. Terakhirnya main ke malam itu. Oh, akhirnya main ke malam. Main ke malam, mainnya ntar jam 1, jam 2, jam 12, paling cepat jam 1 lepasnya dulu. Malam. Iya. Terus fisik habis. Iya. Nggak tahan. Udah berhenti di road race. Waktu itu masih nge-mix nih, road race, malam. Iya, gitu masih ganti-gantian nih nyariin uang pendaftaran itu. Uang pendaftaran dari liaran. Dari liaran. Oke. Berarti punya tujuan sebenarnya tuh. Uang itu mau kemana? Ada Dari tujuan. balap untuk balap. Dari balap untuk balap. Bener nih. Apa namanya? Idealis lah gitu kan. Bukan dari balap untuk lain, bukan untuk negatif, tapi buat positif juga. Iya, positif. Nah, terus balap, nyobain bawa Eric King. Dulu Eric King di Medan tuh masih kenal pot standaran tuh bang. Masih standar. Tracknya masih 1000 lebih. 1000 berapa tuh? 200? 1200, 1300. Oh bisa banyak gitu ya? 1200, 1300? Nggak tentu sih, tergantung Tracknya? tergantung panitianya maunya gimana. Udah main terus. Dulu masih mainnya di daerah kampung, nggak apalah, wilayah lah, kota kan. Terus nyambung ke Medan terus banyak yang kenal bengkel-bengkel. Sekitar tahun 2016 atau 2017 gitu pokoknya ketemu sama MX-nya Tekno Tuner. Oke, kita stop dulu di situ. Berarti dari jarak 2006 sampai 16 itu 10 tahun berarti kan ya? Jadi 10 tahun tuh masih liaran di terus. daerah-daerah dekat rumah. Nah itu jauh dari Medan. Sebutannya bukan Medan, saya Binjai. Sekitaran setengah jam lah kalau jalan malam. Jam. Medan itu ibaratnya kotanya ya? Medan tuh pusat kotanya. Pusat kotanya. Berarti abang tuh emang dari Binjai nih sebenarnya kan? Maksudnya artinya rumahnya di Binjai. Di Binjai juga. Salam dari Binjai. Iya, baru ketemu gue orang Binjai. 2006 sampai 2016 itu liaran tuh masih di Binjai. Mau naik kelas 3 SMP tuh patah kaki. Itu momen apa tuh? Ugal-ugalan nggak jelas itu sama sepupu. Jatuh patah kaki. Udah kelar. Siap patah kaki, kira makin tobat, rupa makin jadi. Makin jadi. Terus main liaran. Mau naik kelas 3 SMA tuh jatuh sampai operasi. Jadi waktu main ini, jadi motor yang di depan miss gigi. Saya sorong dari belakang, main FU. Saya sorong dari belakang. Yang di belakang ada yang ngekorin. 2 motor, 1 motor lewat, yang kedua nyangkut di tengah, kena standar samping. Berarti ada yang ngikutin tuh dari belakangnya. Nyangkut standar samping, yang kedua itu nyangkut motor nggak lewat langsung gitu, langsung jatuh, kena standar sampingnya. Memang luka dalam sih, nggak ada koyak, cuman lecet-lecet luar ya. Rupanya di dalam ada yang luka. Operasi apa tuh di bagian apa tuh? Hati. Di hati? Hati pecah. Hati pecah. Sekitar vakum 3 bulan, 4 bulan tuh vakum. Awal mulanya nyoba lagi main road race. Main
Kejurnas Yamaha YCR itu dulu masih di Lanut. Nah itu dapat juara 3, perdana main lagi, ulang lagi juara 3 udah. Terus main lagi di Raider, dapat juara 3 juga, 2, dapat juara 2. Terus itu main liaran lagi terus. Main liaran. Sampai di 2016 atau 2017, 16, 17 gitu kayaknya. Nah, jumpa lah itu sama Tekno Tuner. Si M Cabik itu. M Cabik. Gimana tuh pertemuan kalian? Ini pertama kali ketemu sama orang Jakarta. Pertama kali ketemu orang Jakarta ya, dulu kan Jakarta terkenalnya trek pendeknya bang, 500 meter. 500 meter. Nah, jadi ada tuh teman kan gitu. Udah coba aja main kata dia. Soalnya satu medan tuh diseserin itu yang diajakin main sama Ko Indra. Ko Indra yang datengin ke bengkel kan. Cuman bengkelnya ART ini yang mau nampung. Jadi udah coba aja main. Paling juga 700 meter, 500 meter. 600 meter, 700 meter jebol itu motornya katanya. Nyatanya enggak bang. Setan bener itu Jupiter MX-nya itu. Saya kira dulu jumpanya sama Mee kan. Soalnya infonya Mee katanya. Mee yang bawa. Jadi lihat, memang pas nyeting sekali di jalanan itu Mee bang. Kecil bener ini joki, masih kecil tuh Mee itu dulu. Orang dulu kalau nggak salah segini saya tuh. Si Mee itu orang. Tiba jumpa di setar kok M Cabik kayak kok lain ini gitu. Belum tahu kalau itu M Cabik. Kalau Mee udah tahu juga. Kalau Mee-nya udah tahu, dengar dari teman-teman juga si Mee ini. Karena mau lawan bilangnya. Kalau sama si M Cabik ini nggak tahu, memang nggak kenal. Tapi di antara dua-duanya itu belum pernah ketemu lah. Belum pernah ketemu. Ya sempat ribut juga itu kemarin. Ada yang ngelempar ranting. Nah, ribut, terakhir pecah sum. Nah, saya disalamin sama M Cabik. Yang ngomong lah, lain kali jangan begini balapannya mas, katanya. Supaya maju gitu ya. Ya saya diam aja, namanya juga saya salah ngeributin kan. Taunya juga M Cabik baru-baru ini aja kan, waktu guming-gumingnya dia kemarin tuh main Ereking itu kemarin. Oh ini M Cabik, sempat juga jumpa sama yang hit di Jakarta. Maksudnya abang dibilang nggak fair ya gitu ya? Personal abangnya atau memang orang lain di sisi nggak tahu itu bang. Yang lempar ranting ya? Dimaksudnya lempar ranting itu nggak yang tahu. dianggap curang itu lempar ranting? Nggak tahu entah dari pihak siapa yang lempar juga nggak tahu. Karena gelap ya? Pokoknya ngenain ke saya. Rantingnya? Kena abang? Ngenakin ke tangan gini, nyelibet. Orang posisi saya lagi Superman kan. Superman di depan lagi tidur di belakang sih, emang jauh. Cuman kan biar masuk finish saja, biar nampak seru. Belum sampai tengah sudah dilempar. Ternyata tuh yang ngelempar ranting itu ya memang nggak tahu lah ya, karena berarti penonton di sekitar kanan kirinya gitu lah ya. Tapi dianggap curang di situ. Ya. Mungkin karena emang daerahnya. Ya karena pihaknya mungkin ya beranggapan dianggap curang. Pihak abang lah ya gitu ya. Maksudnya abang yang kena teguran lah gitu kan dari M Cabik. Nah saat itu memang M Cabik yang menang di situ ya? M Cabik yang menang. Terus dibilang pecah sum itu? Nggak jadi menang. Nggak jadi menang? Karena diributin? Iya. Ya kita juga nggak tahu siapa yang ngelempar kan bang? Karena mungkin ya saat itu ya kondisi ya gitu ya. Kalau sekarang aku yakin sih nggak. Sekarang canggih bang semua. Kalau liaran di sana mana-mana kamera semua. Itu pertama kali ketemu dan terakhir? Terakhir. Masuk pertengahan 2017 tuh. Lanjut. Main drag. Pertamanya belum dikontrak sih, masih main sama tim ART ini juga. Ada berapa event main sama tim ART, juara. Terus ada bos yang mau buka tim. Nyari pembalap. Kebenaran ada temen juga di situ, teman-teman di gestrek lah. Orang dulu sempet suka juga sih nonton gestrek, nonton doang. Jumpa, udah sini aja yang bawa si Ipu aja katanya. Terus ditelepon disuruh ke rumah bosnya. ART ini? Ke PT Nitra. Siap. Dulu masih ART itu dia belum buka tim, masih main motocross.
Dia buka tim drag, ditelepon sama teman saya itu, mau nggak bawa motor dragnya Nitra, katanya. Ini mau buka tim. Oh, ya udah coba dulu. Coba berapa event, ada 2 event, 3 event. Ketiga eventnya juara umum tuh, dapet motor mama. Terus setelah dapat motor itu terus dikontrak. Kontrak berapa lama tuh? Dikontrak kemarin itu ngambil per 2 tahun. Per 2 tahun. Terus di situ sebetulnya nggak ngelarang sih untuk liaran, cuman dinasehatin aja sama bosnya. Nah itu udah nikah itu bang, 2016 udah nikah. Oke. 2016 udah nikah, dinasehati sama bosnya. Gini ya, masalah ngapain lah main liaran lagi gini. Kan udah ada anak, kasihan nanti anakmu gimana kalau nggak ada kamu gitu. Ya, mikir juga, ya juga ada aku aja juga kesusahan, apalagi nggak ada kan gitu. Ya udahlah, terakhir mutusin udahlah 1000 meteran ceng aja gitu. Udah terus lanjut sampai sekarang nih mau PT Nitra. Sekarang malah gabung PT Nitra sama Putrajaya. Jadi ada join lah 2 tim ini. Udah dijoinin gitu sampai sekarang. Ada berapa joki yang dikontrak selain abang? Ya kalau untuk di tim tuh ya masih saya yang dikontrak. Masih sendiri ya bang? Di tahun 2016 itu abang udah nikah ya berarti ya? 2016 udah nikah. 2016 bulan 2015 nikah. 2016 punya anak. Nah, terus istri gimana? Ya, istri itu kan berarti masa-masa masih liaran tuh? Masih ya liaran. Kalau ya dilarang juga sih bang, cuman ya nggak bisa juga dilarang. Ya namanya hobi ya, nggak bisa juga dia ngelarang. Ya sering juga ngingeti hati-hati. Nah terus istri ini kan deket rumah bang, teman SD. Mas D, Nah, jadi ada dulu yang ngajarin aku balapan liar, yang bawa naik ranking. Nikah sama kakak sepupunya dia. Oke. Nikah, kejadian lah yang ngajarin aku ini, mendiang. Lagi pas balapan, itu perginya bareng itu dari rumah kakak sepupunya orang rumah ke tempat balap tuh. Sama-sama mau main, cuman dia lawannya beda, saya lawannya beda. Dia duluan lepas, kejadian dia langsung bubar pulang semua kan, langsung bawain rumah sakit, nggak ketolong juga. Sempat vakum berapa bulan itu, sampai 40 hari lewat itu kan. 2 bulan nggak salah vakum, 2 bulan 3 bulan kayaknya. Kamu main, udah hati-hati gitu. Terakhir ya jumpa itu di kontrak itu terus dinasihatin sama bos. Sama bos PT Nitra itu, kasihan juga anakmu masih kecil. Nanti kalau kejadiannya ya jauh-jauh nggak minta kita katanya. Kalau kejadiannya seperti itu kayak mana katanya. Mikir sepanjang jalan ini kan bosnya di Medan. Waktu main ke rumah bosnya itu siang kan, pulang lah naik motor sambil mikir naik motor. Ya juga dibilang gini. Nah, udahlah terakhir putusin dulu lah, stop lah untuk 1000 meter karena di sana kan bang liarnya ada yang pakai helm bang. Memang kayak nyawa kucing memang di sana. Nah, itu mikirnya berapa lama tuh? Langsung memutuskan untuk enggak? Langsung memutuskan gitu, pulang mikir sampai rumah cerita sama orang rumah kan. Ya udahlah aku berhenti aja lah main 1000 meter. Aku main di dragkan aja ya. Nah, bagus main yang resmi-resmian aja kata orang rumah kan. Udah kalau kayak gitu dia ya didukung sih sama orang rumah kalau untuk resmian. Berarti udah berapa tahun berjalan tuh? 2017 ya 17 ya? Mulai ya 17, 18, 19, 20, 21, 22 5 tahun ya? Udah kadung enak sama bosnya. Jadi mau pindah ke lain tim pun udah. Di Jakarta nih kan emang abang pertama kali. Terus kesan-kesan ini ada kesan beda nggak sih setelah nyoba di Jakarta gitu? Pertamanya canggung bang. Canggung dari sisi apa?
ya kurang pede lah. Oh, masalah kurang pede. Kurang percaya pede, diri. kurang percaya diri. Terakhir coba, oh orangnya pada enak kok, orang-orangnya pada enak semua, masuk. Ya terakhir tadi nyeting, orangnya juga enak lah, diajak bicara, responnya bagus. Abang dengar ada, kalau nggak salah dari siapa? Dari Bang David ada murid sebutannya ada murid. Ada sih bang. Ya macam. Penerus nih ceritanya, masih saudara? Nggak ada, satu kalau sama ada dua sih, satu si Bogel, Satria Bogel, satu lagi si Ganang. Kalau sama si Ganang nih satu kampung. Satu daerah kan, satu kampung lah, Binjai. Kalau Satria Bogel ini di daerah Medan. Ya nggak sebetulnya nggak ngajarin sih bang, cuman ngasih tahu pengalamanku tuh seperti ini gini. Kalau bilang untuk ngajarin belum sanggup untuk ngajarin bang. Ya alhamdulillahnya dikasih tahu pengalamanku seperti ini mereka tuh nangkap. Nangkap. Ya alhamdulillah sekarang ya orang tuh maju di liaran. malah keliaran. Iya, maju keliaran. Karena orang tuh tanyanya basic keliaran semua bang nanyanya. Karena emang yang paling mudah ya ke situ dulu. Macam si Ganang nih udah aku ajak-ajakin gabung ke Nitra walaupun belum dikontrakan. Ajak-ajakin dia disisipin. Iya kan motor juga banyak ya. Dan juga aku bilang, nggak selamanya kau nikah pun nanti kau pasti nggak juga main liaran. Pasti kau nanti udah punya anak, pasti kau juga mikir gimana hobi mau tetap berjalan kan. Nggak selamanya juga main liaran. Kalau sekarang nih ya lah masih lajang bang, masih enak. Nggak mikirin. Kalau Satria Bogel lo masih sekolah anaknya. Masih sekolah, masih lebih kecil lagi. Masih kecil lagi, masih kelas 2 SMA kayaknya si Satria Bogel. Maksudnya masih ada yang mau diajak sharing dan masih mau ikut terjun lah gitu ya. Bang sekarang pengen tahu kondisi-kondisi Medan nih ya bang ya. Tapi liaran masih tetap ngikutin perkembangannya? Masih ngikutin perkembangan karena motor yang dibawa Ganang kebenaran bengkelnya abang sepupu. Oh masih relate ya, masih ini ya, masih nyambung ya. Abang sepupu dulu sempat aku tuh bawa motor abang sepupu itu. Oh, penerusnya nih ceritanya waktu itu sempat bawa motor apa tuh waktu itu? Sempat bawa motor abang sepupu itu. Motor apa? Dulu awalnya main patakan. Siapa tuh dia disuruh buat ereking. Dibuatnya. Lumayan sih motornya bang. Terus sampai sekarang. Jadi kemarin tuh aku berhenti, orang tuh sempat kebingungan nyari jokiin. Cari joki sana, cari joki sana. Terakhir orang tuh berhenti. Berhenti juga. Tuh tahu si Ganang kan. Udah Ganang bawa ke situ. Terakhir ya udah Ganang terus sampai sekarang. Terus Ganangnya juga nyaman sama bengkel abang sepupu ini. A2N nama bengkelnya. H2N. Nah, berarti abang berasal dari H2N juga? A2N. Maksudnya lahirnya di situ? Awal mulanya dulu di Piranha bang. Ada bengkel. Dulu abang sepupu ini masih jauh nih rumahnya dari rumah. Ada bengkel dekat rumah itu Piranha nama timnya. Dari situ baru main liarannya ke Pak Bang. Sempat juga bawa motor Desa Bangaan. Mio itu kan. Suruh buat ereking, buat sampai pensiun kebingungan nyari joki, jumpa si Ganang. Ganang sharing nangkep masuk sejalan lah maksudnya kan. Iya, udah baru si Bogel. Oh berarti Ganang duluan nih? Ganang duluan. Sama si ya Ganang duluan baru si Bogel. Di H2N ini. Baru sampai sekarang sama A2N kalau si Bogelnya keliling-keliling dia. Oh. Tapi kalau Ganang masih di 2N Iya, aja. dia fokus di situ. Sama kalau bawa rackingnya fokus di situ. Kalau di Pataknya dia ada sih bengkel deket-deket Binjai juga situ. Nah, perkembangan di Medan tuh sekarang tracknya ada berapa meter aja? Kalau sekarang itu cuma 1000 meter bang. 1000 meter? 500 pun nggak ada? 500 meter nggak ada. 500 meter malah di daerah kisarannya bang. Anak Medan pada nggak punya motor 500 meter. Mas sengaja dibuat untuk 1000 aja, bukan yang nggak punya sih, sengaja dibuat. Karena mungkin ramean 1000.
Entah kalau dicoba di 500 meter juga aku juga bisa ikut balapan. Karena kayaknya lebih aman pakai helm kan bang. Kalau 1000 meter pakai helm tuh kayaknya nggak nyaman gitu. Iya. Bagian dari beban. Mm-mm. Tapi memang di sana udah wajib pakai helm. Enggak juga. Enggak juga. Yang mau aja. Yang mau aja pakai helm. Oh, yang mau aja pakai helm. Macam kemarin si siapa bawa motornya siapa Nang? Ukri. Jokinya siapa Nang? Oseng. Oseng. Oseng sempat ke sana. Jumpa sama si Ganang. Oh gitu. Sempat main orang itu. Nah, terus Aden Lintar. Ini sekarang nih. Aden Lintar kemarin tuh baru-baru kan jumpa sama si Ganang. Yang bawa motornya Kohan. Kalah si Ganang. Memang kencang motor Kohan. Kalau berapa motor tuh? Satu motor gini aja bang. Rapat gitu aja 1.000 meter. Ini 1000 nih ya? 1000. Ada yang lintar di sana jumpa sama Ganang aja? Sama si Ganang aja. Terus dia siap main itu balik ke Jakarta. Sabtu balik ke Medan nyetingin motor orang Medan, ada tuh bengkel di Medan disettingin dia. Oh si Aden? Si Adennya. Banyak motor-motor mekanik-mekanik sini buat motor Medan bang. Macam motor Ayong Nano, Om Yong. Itu ada juga di Medan. Bang Ukri. Banyak juga sana bang. Kalau daerah buat ke Jawanya juga ada. Nah di Medan itu motor apa yang favorit sekarang? Air King tuh bang. Air King yang lagi booming di sana. Lagi booming ya. Dengan knalpot yang udah kolong udah ya. Tapi zamannya aku balap tuh bang, masih pakai kotak hawa semua kan, masih box filternya itu masih dipakein. Walaupun pakai kolong masih pakai ini tuh. Masuk motornya Bang Ukrik, masuk punya Om Yong, pada lepas filter hawa semua. Semua satu Medan ngikut semua gitu. Memang gitu. Bener kenceng. Terus model motor pun hampir mirip sama Jakarta. Iya. Direndah-rendahin, depan pakai ring 17, belakang 18, kecil-kecilin biar rendah. Ya rangka pakai Almo. Kalau dulu di Medan tuh nggak ada. Di Medan tuh ya motornya juga buat pacaran juga bisa. Buat harian juga bisa, orang motor lengkap. Pasang lampu nyala. Lampu nyala. Kayak kelasan Mori sebutannya. Kalau zaman aku tuh gitu bang. Oh. Lampu depan tuh masih dipasang. Sennya cuman sennya nggak dipasang sih. Lampu depan aja dipasang sama pakai kolong udah. Nanti bisa buat balap, bisa buat jalan-jalan. Bannya masih ring 18. Masih 18. Maksud artinya masih standar. Masih standarnya. Ya dimodif paling ya ganti alloy. Iya. Berarti memang kiblat ya. Medan bisa mungkin mengakui kalau Jakarta itu kiblatnya. Orang-orang itu yang bawa virus ke Medan kan, orang-orang Jakarta. Dia Jakarta ke sana, bukan dari sosmed ya, tapi memang orang-orang Jakarta khususnya ke Medan dan ngebentuk motornya itu di sana atau bawa dari Jakarta gitu. Mesinnya nyiapinnya di sini kayaknya, Bang. Mesinnya di Jakarta. Nyetingnya terus ke Medan. Mungkin ya karena nyetingan Medan karena di sini nggak ada tempatnya 1000 meter kali, makanya nyetingan di Medan. Mungkin kalau mereka nggak ada turun ke Medan atau buatan mesin ke Medan ke Semari, ya masih gitu-gitu aja balapan di Medan, nggak maju-maju, nggak ada perkembangan. Dan dari orang sana tuh nyebutnya Jakarta tuh Jawa. Iya. Daerah Jawa. Tapi yang dimaksud Jawa itu Jakarta. Oh, bukan Jawa Timur gitu. Enggak. Ya nanti kalau bilang ada yang Jawa Tengah, buatnya di Jawa Tengah tuh sama sini gitu. Oh, kalau Jawa Tengah ya emang Jawa Tengah gitu. Jawa Timur. Kalau Jawa doang berarti Jakarta gitu. Dan kadang sempat konfirmasi bukan jokinya yang ditakutin di Jakarta gitu. Tapi motornya justru. Motornya. Malah kemarin sempat bilang gini kan, dia di sana kan bilang ada joki lokal Medan gitu. Jadi dulu orang-orang Jakarta ini sering datangan ke Medan gitu.
Sering ke Medan. Nggak apa-apa motornya itu, jokinya joki Medan. Oh, iya. Iyalah, nguji juga kan kalau terus-terusan ngandelin Karena kan Jakarta. kalau joki Medan kan kalau untuk setar sih kurang cepet sih bang. Kalau joki Jakarta kan udah kebiasaan memang nge-push terus. Tapi rule atau enggak treatment permainannya juga sama kan sama Jakarta kan? Maksudnya colong-colongannya gitu? Malah kalau di Medan itu kalau masalah colong-colongan, setar kalau sebelum lewat tiang ini atau masuk ngoper gigi 2 gitu biasa bisa ulang. Kalau di Jakarta kan udah sama-sama keluar udah sah. Kalau di Medan tuh sesuai perjanjian. Makanya kemarin tuh juga sempat ribut. Peraturan Jakarta dibawa ke Medan. Memang benar peraturannya, cuman tiap daerah kan beda peraturan. Iya. Nah itu peraturan emang dibuat sendiri kan, bukan emang itu. Jadi orang tuh mau ngerubah peraturan Medan tuh ngikutin orang itu mereka, ngikuti peraturan Jakarta. Ya nggak mau, pada nggak mau. Oh akhirnya jadi nggak tuh? Terakhirnya diain aja itu kemarin sama. Jadi ngikutin peraturan Jakarta? Ya terakhir dibilang orang itu kan 5 kali setar nggak ikut sah. Terakhir kelimanya kali, itu pas Ganang jumpa sama beliau lah, masa disebut lah, jumpa sama si beliau. Jadi gitu peraturannya. Memang sampai saat ini begitu semuanya yang di Medan tuh peraturannya. Sekarang yang tergantung partainya bang. Misalnya kalau jumpa sama-sama orang Medan ya tetap peraturan Medan. Ya sekarang kalaupun mereka datang ke Medan mau bawa peraturan orang tuh bakal nggak jadi main kalau gitu. Ya memang ya idealnya sih memang harus ngikutin peraturan yang ada di lokal. Kalau Medan kesini ya ikutin Jakarta juga kan gitu kan, komite gitu kan. Joki-joki Medan sekarang tuh permainan yang pakai tangan, Superman gigi 2 Superman itu masih berlaku sekarang? Masih berlaku bang. Ada tuh? Masih ada ya maksudnya? Gitu setar, 2 di kopling, langsung tidur. Langsung tidur tuh ngoper ya pakai tangan terus. Sampai 5, sampai habis. Berarti itu hampir semua joki kah? Atau memang punya level tertentu? Semua bang. Hampir semua? Hampir semua. Yang masih pemula-pemula juga kayak gitu mainnya. Oh, berarti basicnya memang udah diajarin begitu? Udah ciri khasnya seperti itu. Kalau abang pertama kali main juga begitu? Udah begitu. Diajarin dari sebelum-sebelumnya pun udah begitu. Dari sebelum saya balapan liar pun udah gitu. Jadi berarti memang nggak heran lah ya, maksudnya untuk di Medan nggak heran ya, tapi di Jakarta sih ya heran. Sudah umumnya begitu. Gigi pertama masuk pakai kaki, yang biasanya yang kedua atau ketiga tuh mulai pakai tangan? Ketiga. Gitu setar cap, masuk 2 di kopling, langsung tidur. Oh, langsung tidur tuh pas 2 mau ketiga ya? Ketiganya langsung dimasukin pakai tangan. Berarti mulai dari 3? Mulai dari 3 udah pakai tangan. Sampai terus 1000 meter tidur terus. Udah kayak naik metik. Makanya banyak joki Medan yang udah nggak ada yang mainnya kayak gitu. Perlengkapannya juga nggak lengkap bang. Maksudnya artinya perlengkapan? Ya seperti helm gitu. Ya kalau liaran ya pasti lebih cenderung milih tanpa helm ya. Dan di sana treknya udah cukup banyak ya? Lumayan banyak ya? Banyak ke sana bang. Sore pun ada? Sore ada. Kalau sore itu mainnya di daerah dekat rumah saya. Sore, malam pun ada ya? Tapi di sana tuh kalau sore sama malam lebih ramean mana bang? Sama aja bang. Sama aja? Sama aja. Malam ya gitu rame yang penonton. Kalau zamannya saya dulu penonton nggak gini rame bang. Semenjak baru-baru inilah rame bener. Berarti mesti dibilang nih zamannya abang sama zamannya Ganang nih ya? Zamannya aku tuh nggak serame ini penonton. Tanpa media nggak serame itu. Kalau zaman sekarang dari start sampai finish tuh penuh tuh. Udah orang semua bang. Udah kayak semut tuh orang di situ. Iya. Numpuk semua di situ. Sebenarnya euforianya tuh lebih sadis di sana ya, lebih gila di sana ya sebenarnya. Penontonnya malah nggak bisa dibilangin kalau di sana bang. Dibilang kayak ngusiri lembu terakhir pemuda setempatnya tuh kan. Ya bawain kayu kadang ngusirinya.
naik dia terus disuruh naik ke atas trotoar malah turun ke jalan. Pada ngebayain dia sendiri ya padahal. Iya. Sering kejadian gara-gara penonton loh bang. Nabrak penonton maksudnya. Iya. Nanti kan misalnya yang main ini 2 orang. Lepas dia sendiri tuh kan jauh lawannya. Jauh. Nggak tahu yang di finish lompat kesenangan, yang di belakang nyusul. Gerubak katanya. Oh iya bener-bener. Kalau jauh ya gitu kan. Kalau jauh. Kalau Posisi 4 motor di belakang. Ya yang di belakang masih semangatnya ngejar kan bang. Tahu kawan yang di finish sudah lompat kesenangan menang. Dia hantam aja sekalian. Apalagi zaman sekarang kalau di sana 1000 meter udah nggak pakai rem belakang. Oh iya. Ngikutin sini kan. Udah ngandel rem depan aja sama engine brake. Memang aku sempat ngeliat di media, salah satu media Medan juga kan, postingannya sering banget gitu lah. Berarti emang hampir tiap hari ya berarti ya? Tiap hari bang. Ini karena habis lebaran lah ini belum ada yang mulai. Belum ada yang mulai. Orang kemarin besoknya juga mau takbiran masih ada yang main. Bisa disebutin nggak kira-kira daerah mana aja yang sekarang lagi sering dipakai nih? Maksudnya dipakai tracknya? Oh, kalau main siangnya di Tandem itu, nama tempatnya di Tandem. Kalau malam ada 2 tempat bang, di Jati Kembar 1, satu di Tomang. Kalau di Jati Kembar itu jalan bandara, mau akses bandara. Sepi dong ya? Sepi, jadi jam 11 kan udah sepi tuh, udah ada penerbangan, udah mulai main di situ. Nah terus untuk pihak-pihak berwajib gitu kayak polisi-polisi itu gimana? Kucing-kucingan juga bang. Masih tetap kondisi sama ya, kucing-kucingan juga. Kucing-kucingan. Ya? Walaupun sore atau malam juga. Iya. Lo bisa sebutin nggak joki-joki Medan sekarang yang lagi hits-hitsnya gitu? Ya, untuk sekarang nih banyak sih bang joki-joki baru, pada nggak tahu namanya, yang kenal-kenal aja. Macam Ganang, Bogel, si J, terus Dimas Becik udah lama sih, senioran saya. Dia masih eksis di liaran? Masih eksis. Sama Pecang, Bang Bobby. Banyak lagi yang baru-baru masih banyak nimbul nih bang. Oh, baru-baru udah mulai nih? Tapi emang langsung ke ranking semua nih, karena eksistensinya sekarang di ranking gitu kan? Kalau ninja gimana? Kalau ninja ya ada juga, cuman jarang sih main ninja di sana bang. Karena ninja cuma berapa bengkel aja yang punya. Makanya kemarin sempat ada orang perdagangan buat sama Kohan. Ya itu jumpa sama si Ganang kemarin tuh Aden. Nah kalau untuk Matic gimana di sana? Kalau partai 4 tak beda lagi tuh bang. Beda lagi dalam artian apa? Enggak ya, saya nggak ngurusi, nggak ke situ gitu. Macam Ganang paling kalau dia bawa 4 tak cuman Jupiter bebasan. Sama sekali Matic itu di luar area ranking gitu. Artinya mereka bukan satu apa ya, kelas lah gitu kan. Kalau dibilang Liga 2-nya lah. Iya. Vespa? Kalau di sana malah keseringan kalau Matic itu cuman main Beat, NMAX. Vespa malah nggak ada di balap. Vespa belum, nggak gitu. Ada sih bang, cuman nggak gitu banyak. Oh ada, tetap masih ada. Cuman nggak gitu banyak. Paling ada sekitar 4 bengkel atau berapa bengkel gitu. Kalau sini Vespa udah rame banget. NMAX yang sekarang lagi booming di sana, balapan NMAX. Oh, area Matic ya. Sebelumnya gue ngucapin terima kasih buat Bang David dari Doa Ibu Project udah mempertemukan gue sama Ivo Ramadan. Berarti lu lahirnya di bulan Ramadan ya? Iya. Gitu. Mudah-mudahan sukses sih perjalanan Bang Ivo di Jakarta gitu. Sampai tahu dia bakal sering kesini gitu kan. Amin. Apa pengen sering kesini Bang? Pengen sih bang, pengen juga nyobain main gopek meter di sini. Oh, mudah-mudahan terjadi. Bakal rame juga nih. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman
khususnya yang di Medan. Kalau misalnya ada perkembangan apapun tentang Ivo atau sejarah-sejarah bareng sama Bang Ivo, komen-komentar aja di sini. Makasih ya.